Baik teman-teman, di sini kita akan masuk pada materi tentang interoperabilitas sistem. Dimana yang pertama kita harus mengetahui tentang pengertiannya. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan sistem informasi kesehatan untuk berkomunikasi, berbagi data, dan beroperasi bersama-sama secara efektif. Interoperabilitas adalah faktor penting dalam arsitektur SIP, karena sistem informasi kesehatan harus dapat berkomunikasi dan berintegrasi dengan sistem lain di organisasi kesehatan atau di luar organisasi kesehatan. Interoperabilitas memungkinkan berbagai sistem informasi kesehatan dan perangkat medis untuk saling berhubung dan berbagi informasi kesehatan dengan aman dan efisien. Nah, manfaat layanan kesehatan terpadu bergantung pada interoperabilitas yang aman, terjamin, dan andal untuk menyediakan informasi yang tepat kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Interoperabilitas memiliki 4 lapisan. Yang pertama ada interoperabilitas teknis. Interoperabilitas teknis memindahkan data dari sistem A ke sistem B, menetralkan efek jarak. Interoperabilitas teknis bersifat independen terhadap domain. Interoperabilitas teknis tidak mengetahui atau peduli terhadap makna dari apa yang dipertukarkan. Dan yang kedua ada yang semantik. Teman-teman, selanjutnya ada interoperabilitas semantik. Interoperabilitas semantik, Dolin dan Althusser mendefinisikan interoperabilitas semantik sebagai kemampuan untuk mengimpor ucapan dari komputer lain tanpa negosiasi sebelumnya, dan memastikan dukungan keputusan, query data, dan aturan bisnis. Anda harus terus bekerja andal terhadap ucapan tersebut. Dan yang ketiga ada interoperabilitas proses. Interoperabilitas proses tercapai ketika manusia berbagi pemahaman yang sama melalui jaringan, sistem bisnis saling beroperasi, dan proses kerja terkoordinasi. Manusia memperoleh manfaat ketika mereka menggunakan informasi yang berasal dari di tempat lain dan pekerjaan sehari-hari mereka. Dan yang keempat ada interoperabilitas klinis. Interoperabilitas klinis adalah kemampuan 2 atau lebih dokter dalam tim perawatan yang berbeda untuk memindahkan pasien dan memberikan perawatan yang lancar kepada pasien. Kemudian yang pertama di sini salah satu dari interoperabilitas klinis yang pertama ada FHIR atau Fast Health Record Interoperability Resources. FHIR atau sumber daya interoperabilitas layanan kesehatan yang cepat. FHIR adalah spesifikasi umum untuk pertukaran data antar beberapa pihak. FHIR Healthcare Interoperability Research merupakan suatu standar interoperabilitas yang dikembangkan oleh Health Level 7 untuk mendukung pertukaran data kesehatan dalam format digital. Kemudian yang kedua ada API atau Application Programming Interface. Terdapat bentuk interoperabilitas lain yang disebut API atau antarmuka pemrograman aplikasi. API adalah serangkaian layanan yang ditawarkan oleh pustaka pemrograman yang dapat digunakan oleh program lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Layanan interoperabilitas inilah yang menjadi dasar sistem operasi. Secara historis, hal ini dibatasi oleh teknologi yang menyediakan layanan dalam satu proses pada satu komputer, tetapi kemudian diperluas untuk menyediakan pemanggil operasi lintas jaringan. Dan yang ketiga ada HL7 atau Health Level 7. Health Level 7 atau tingkat kesehatan 7 adalah organisasi pengembangan standar internasional dengan afiliasi dari 30 negara. HL7 menghasilkan standar yang paling banyak digunakan di dunia untuk interoperabilitas layanan kesehatan. Sebagian besar pemasok terkemuka menggunakan dan mendukung pengembangan standar HL7. HL7 menciptakan standar untuk pertukaran pengelolaan dan integrasi informasi kesehatan elektronik untuk keperluan klinis dan administrasi. Nah teman-teman, di balik materi ini juga saya telah menyediakan 3 kasus, di mana yang pertama, sebuah pasien pernah berobat di beberapa rumah sakit yang menggunakan sistem informasi rekam medis elektronik atau RME. Berbeda, ketika pasien di rumah sakit ketiga, dokter kesulitan mengakses riwayat medis lengkap karena sistem rumah sakit tersebut tidak kompatibel dengan data dari rumah sakit sebelumnya. Dari kasus di atas, bagaimana interoperabilitas sistem dapat mengatasi masalah integrasi data pasien dari berbagai sistem untuk memastikan dokter mendapatkan data medis lengkap secara real-time. Pembahasannya, interoperabilitas yang memadai.
memungkinkan pertukaran medis antar sistem yang berbeda menggunakan standar seperti HL7, CHIR. Sistem seperti Satu Sehat di Indonesia menghubungkan data dari berbagai penyedia layanan, memudahkan akses riwayat medis pasien secara terpadu. Dengan interoperabilitas yang baik, dokter dapat memberikan diagnosa dan terapi yang lebih tepat tanpa kehilangan informasi penting pasien. Dan yang kedua, rumah sakit ingin memanfaatkan sistem pendukung keputusan klinis atau CDSS yang terintegrasi dengan rekam medis elektronik. Saat dokter meresepkan obat, sistem harus langsung memeriksa potensi interaksi obat dan alergi pasien berdasarkan data yang tersimpan di rekam medis elektronik. Dari kasus di atas, bagaimana sistem interoperabilitas dapat mendukung integrasi data klinis secara waktu nyata untuk membantu dokter dalam pengambilan keputusan. Pembahasannya, interoperabilitas memungkinkan sistem pendukung keputusan klinis terhubung langsung dengan IHR sehingga data pasien dapat dianalisis secara real-time saat proses pelayanan berlangsung. Ini akan meminimalkan kesalahan medis dan meningkatkan keselamatan pasien. Infrastruktur IIH, Health Information Exchange, mendukung aliran data yang cepat dan terstandarisasi dari rekam medis elektronik ke sistem pendukung keputusan klinis. Kasus yang terakhir, sebuah rumah sakit mengalami hambatan saat mencoba mengintegrasikan sistem informasi manajemen rumah sakit dengan sistem eksternal seperti BPJS dan lab. Adanya perbedaan protokol dan format data menyebabkan data tidak dapat dipertukarkan secara mulus. Dari kasus di atas, apa saja hambatan utama dalam implementasi interoperabilitas sistem di rumah sakit dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, pembahasannya, hambatan umum termasuk perbedaan standar data, kurangnya pelatihan staf, serta keterbatasan infrastruktur TI. Solusi meliputi adopsi standar nasional seperti HL7 dan CHIR, melatih berkelanjutan bagi staf IT dan klinis, serta investasi pada infrastruktur yang memadai. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan interoperabilitas. Baik teman-teman, sekian materi dan kasus yang saya ringkaskan. Terima kasih.